Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kita akan belajar kimia lagi. Nah, pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang persamaan laju reaksi. Nah, jadi nanti akan kita bahas contoh untuk persamaan laju reaksi seperti apa dan contoh-contoh yang lain. Oke, silahkan simak. Nah, jadi persamaan laju reaksi itu seperti apa? Jadi persamaan laju reaksi itu adalah suatu persamaan atau rumus apabila kita ingin menentukan laju reaksi pada suatu percobaan tanpa melakukan percobaan lagi. Misalkan konsentrasinya ingin divariasi, seperti ini misalkan ya, ada data tabel hasil eksperimen. Nah, kita ingin mengubah nih konsentrasinya tanpa melakukan eksperimen lagi, kita akan membuat yang namanya suatu rumus. Tinggal masukin harga konsentrasinya, nah nanti dapat harga laju reaksinya dengan menggunakan rumus. Nah, itu adalah persamaan. Jadi persamaan laju reaksi ini nanti hanya dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi saja. Nah, misalkan nih, ada zat X direaksikan dengan zat Y menghasilkan zat Z. Persamaan laju reaksinya kita misalkan V itu adalah laju reaksi sama dengan K, konstanta laju reaksi, dikali pakai kurung siku ya, konsentrasi X pangkat M, kemudian konsentrasi Y pangkat N. M dan N ini namanya adalah tingkat atau order reaksi. Jadi nanti kalau untuk menentukan pangkat-pangkatnya ini disebut sebagai tingkat atau order reaksi masing-masing konsentrasi reaktan. Sedangkan K ini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Ya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam soal berupa data eksperimen. Pada suatu reaksi 2P plus Q menghasilkan 3R, diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Nah, perhatikan, kalau untuk data konsentrasi, ini sengaja dibikin ada yang sama. Kenapa? Agar mempermudah kita dalam menentukan order reaksi. Nah, di sini laju reaksinya sudah diketahui ya. Sekian. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan order reaksi total. Kalau order reaksi total adalah hasil penjumlahan dari order reaksi reaktannya. Ya, nanti tinggal dijumlah. Kemudian persamaan laju reaksi secara umum, harga K dan, nah ini dia. Laju reaksi jika konsentrasi P dan Q masing-masing 0,1. Coba perhatikan. Apakah 0,1 ada datanya di sini? Tidak ada ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat suatu persamaan. Oke, sekarang langkah pertama bagaimana? Kita misalkan dulu nih. Ya, misal. Nah, persamaan laju reaksinya V sama dengan K. Nah, tadi reaktannya kan antara P sama Q ya. Berarti yang kita pakai sama P dan Q. Nah, ini pangkatnya mau X atau Y silahkan ya dimisalkannya. Boleh variabel atau huruf apapun. Jadi ini Q pangkat Y. Nah, kita misalkan persamaan laju secara umum seperti ini. Nah, untuk menentukan pangkat-pangkatnya atau X sama Y-nya atau order reaksinya bagaimana? Kalau kita pengen menentukan pangkatnya si X atau si X ini, berarti cari data Q yang sama. Nah, kita lihat percobaan berapa Q yang sama? Ya, 2 dan 3 nih. Percobaan 2 dan 3. Nah, itu akan kita pakai. Nah, cara menentukannya adalah menggunakan perbandingan. Nah, Ibu balik ya, V3 dibanding V2. Nanti kalian boleh kok V2 dibanding V3 seperti ini juga boleh. Nah, Ibu inginkan seperti ini apa? Biar tidak pecahan nanti hasilnya. Tapi sama saja ya. Yang penting datanya jangan terbalik. Nah, K dikali konsentrasi P di pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Ini tadi rumus awalnya ya. Ibu tuliskan dulu. Seperti ini. Nah, kalau dalam satu eksperimen atau satu percobaan, pasti harga konstanta atau K-nya sama. Kita coret, kita bagi. Ya, dapat 1 ya. Nah, V3-nya kita masukkan datanya. 0,08 dibagi V2-nya adalah 0,04. Nah, kemudian data yang ketiga ya, jangan terbalik, kita masukkan ini. Berarti 0,4 pangkat X, 0,4 pangkat Y. Yang ini ya, yang data ketiga. Data yang keduanya adalah 0,2 pangkat X, 0,4 pangkat Y. Ada yang sama nggak yang bisa kita bagi? Ada ya yang 0,4 pangkat Y. Kita coret. Nah, kita bagi 0,08 bagi 0,04. Hasilnya 2. Yang ini sama-sama pangkat X ya. Jadi kita langsung bagi boleh. 0,4 dibagi 0,2 berarti 2 pangkat X. 2 pangkat berapa hasilnya 2?
Ya, betul. Hasilnya adalah 1. Nah, kita dapat nih X-nya atau pangkat atau order reaksi X adalah 1. Nah, kalau mau mencari yang order Y bagaimana? Sama caranya. Nah, kalau mau nyari order yang Y atau pangkatnya si Q, cari data P yang sama. Berarti percobaan berapa yang kita ambil? 1 dan 2 ya. Nah, berarti nanti kita ambil sama. Di sini ada percobaan 1 dan 2. Berarti nanti Ibu V2 per V1 ya, biar nanti hasilnya bulat. Rumusnya sama seperti tadi, P pangkat X, Q pangkat Y. Kemudian dibagi dengan sama di sini P pangkat X, Q pangkat Y. Nah, V2-nya kita masukkan 0,04, oke. Kemudian V1-nya 0,02 dari sini. Nah, K-nya tadi sama kita coret. Nah, sekarang data yang kedua berarti 0,2 sama 0,4 ya. Jangan sampai terbalik datanya. Ya, kemudian yang data pertama 0,2 sama 0,2. Oke, seperti ini. Nah, ada yang sama nggak? Wah, ini tadi kan kita sengaja cari data yang sama ya, kita coret. Nah, kemudian kita bagi hasilnya 2 sama dengan, ini juga 2. Nah, berarti 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya, 1. Nah, kebetulan data order X sama Y-nya sama-sama 1. Terus nanti kita bisa menjawab nih soal yang A. Nah, berarti soal yang A kita bisa jawab order reaksi totalnya berarti berapa? Order reaksi total itu adalah hasil penjumlahan dari kedua ordernya. Karena reaktannya nanti ada 2 ya, berarti nanti order reaksinya juga harus ada 2 macam. Berarti X tambah Y. Jadi sama dengan 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2. Itu order reaksi total. Kemudian yang B. Persamaan laju reaksi. Oh, ini persamaan laju reaksi yang secara umum tadi. Nah, ini ordernya kita ganti ya. Berarti nanti K, P-nya pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, Q-nya juga pangkat 1. Oke, ini secara umum seperti ini. Terus nanti kalau mau menentukan harga K bagaimana? Nah, kalau menentukan harga K, kita lanjutan dari sini. Kan tadi dapat ya, untuk persamaan lajunya kan berarti K kali konsentrasi P pangkat 1, Q pangkat 1. Kalau mau mencari K berarti adalah V dibagi, nah ini pindah ruas, konsentrasi P pangkat 1 dikali Q pangkat 1, seperti ini. Ya, nah sekarang yang akan kita masukkan datanya yang mana? Silahkan mau masukkan data pertama, kedua, atau ketiga silahkan. Mana saja boleh. Nah kalau saran Ibu cari atau masukkan data yang paling sederhana, yang paling mudah. Nah Ibu ambil data yang percobaan pertama yang ini ya. Nah berarti V-nya 0,02, P dan Q-nya 0,2. Oke, kita masukkan di sini. 0,02 molar per detik tadi satuannya dibagi 0,2 molar pangkat 1 ya, 0,2 molar pangkat 1. Oke, ini kalau dikalikan yang bawah yang pembaginya jadi 0,2 dikali 0,2 jadi 0,04 molar pangkat 2. Nanti ini pangkat 1 habis, ini tinggal 1 ya. Nah, 0,02 dibagi 0,04 iya, dapat 1/2 atau 0,5. Nah, jadi molar ke atas kan jadi pangkat min 1, seperdetik jadi det min 1. Nah, kalau sudah dapat harga konstantanya, kita bisa mencari nih. Soal yang D, laju reaksinya jika P dan Q-nya masing-masing 0,1 molar. Nah, kita masukkan di sini. Berarti laju lengkapnya tadi, harga K-nya kan 0,5. Nah, persamaannya kan P konsentrasi P pangkat 1 dan Q pangkat 1 ya tadi ya. Nah, kita masukkan harganya. Di sini tadi maunya 0,1, di sini 0,1. Nah, ini kalau kita hitung kan jadi, ini kalikan kan 5 ya, 5 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Omen 3 molar per detik. Seperti ini. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan tipe yang lain. Nah, kita coba soal tipe yang lain ya, berupa soal cerita. Nah, kita lihat yang paling atas dulu. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu naik 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada suhu 28 derajat Celcius adalah 1,5 molar per detik, maka laju reaksinya pada 58 derajat Celcius adalah titik-titik molar per detik. Nah, ini bagaimana ya? Nah, ini ada 2 cara ya. Kita pakai cara
logika saja bisa ya. Nah, dari logika nanti bisa dibuatkan suatu rumus. Nah, ini suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu naik 10 derajat Celcius. Nah, misalkan Ibu bikin nih seperti tabel ya. Jadi misalkan ini suhunya, kemudian ini lajunya dalam satuan molar per detik. Ngikutin perintah soalnya ya. Nah, awalnya tadi suhunya berapa di sini? 28 derajat Celcius. Ternyata lajunya 1,5 ya. Nah, kita isi di sini 28 derajat Celcius, di sini 1,5. Nah, laju reaksinya pada 58. Nah, tadi setiap naik 10 ya. Naik 10 berarti 38, naik 10 berarti 45, naik 10 berarti 58. Nah, ya sudah, kalau ini berlangsung 2 kali lebih cepat, berarti tinggal dikali 2. Wah, ingat kalau konsentrasi ya makin lama makin nambah ya makin besar ya. Kali 2 berarti 3, kali 2 berarti 6, kali 2 berarti 12. Nah, lajunya berarti akhirnya adalah 12 molar per detik. Nah, kalau pakai cara kedua, pakai cara rumus bagaimana? Kita buatkan rumus ya. Nih, VT adalah laju akhir, V0 adalah laju awal. Nah, N ini Ibu sebagai simbol untuk tadi 2 kali lebih cepat atau berapa kali lebih cepat tadi ya. Nah, ini terus suhu akhir, T gitu ya, dikurang dengan suhu awal, dibagi dengan tadi perubahan suhunya setiap naik berapa. Nah, seperti ini ya. Nah, kita isikan. Di sini aja deh sampingnya. Laju awalnya tadi berapa? 1,5. Nah, tadi 2 kali lebih cepat berarti di sini 2. Suhu akhirnya tadi 58 dikurang 28 dibagi setiap naik 10 derajat. Berarti dibagi 10 ya. Berarti 1,5 dikali 2 pangkat. Nah, ini 58 kurang 28, 30 bagi 10, 3. Ya sudah, 1,5 dikali 2 pangkat 3, 8. Berarti hasilnya adalah 12 molar per detik. Sama hasilnya. Oke, seperti ini. Bisa ya? Nah, sekarang kalau soal yang kedua bagaimana ini? Soal yang kedua sama tipenya. Coba teman perhatikan. Data apa yang diketahui? Setiap kenaikan 20 derajat Celcius laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksi berlangsung 9 menit. Maka suhunya pada 85 adalah titik-titik detik. Tuh, berarti lajunya pakai satuan waktu. Seperti ini. Tuh, 9 menit ya. Nah, kalau waktu yang namanya cepat, itu semakin besar atau semakin kecil? Misalkan nih, reaksinya 2 menit sama 1 menit. Cepat yang mana? 1 menit ya. Jadi dikatakan reaksinya cepat kalau waktunya kecil. Artinya nanti jangan dikali tetapi dibagi. Oke, langkah pertama atau cara pertama tadi kita bikin yang pakai tabel. Seperti ini. Nah, awalnya tadi suhunya 25 kan? Nah, kita isi 25. Nah, di sini 9 menit. Oh, di sini maaf, di sini 9 menit ya. Belum move on, masih yang tadi ya. Oke, ini 9 menit, Ibu ganti. Oke, sekarang setiap naik 20 derajat. Naik 20 berarti 45. Naik 20, 65. Naik 20, 85. Nah, ingat, menjadi 3 kali lebih cepat kalau waktu jangan dikali, tapi dibagi. Bagi dapat 3, dibagi 3, dapat 1, dibagi 3, dapat ya 1/3. Oke, lajunya berarti jadi 1/3 menit. Kalau diminta jadikan detik ya tinggal kali 60. 1/3 kali 60 berarti 20 detik. Oke, nggak apa-apa terakhirnya dirubah ya. Nah, kalau pakai rumus tadi masih ingat? VT sama dengan V0, tapi jangan dikali tapi dibagi ya. N TT per min ya, T0 per delta T. Seperti ini. Oke, berarti sama dengan tadi 9 menit dibagi 3 dipangkat 85 dikurang dengan 25 dibagi 20. Berarti 9 dibagi 3 pangkat 85 kurang 25 berarti 60. 60 bagi 20 berarti 3. Oke, berarti dapat 9/27 berarti hasilnya 1/3 menit. Tuh sama ya. Berarti 1/3 menit berarti sama dengan 20 detik karena dikali 60. Oke, ini tipenya untuk soal laju reaksi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bisa dicoba untuk soal yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.